Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, Arman Widodo, mahasiswa Universitas Sabar Asia, Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 200101010097. Pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan pembahasan tentang kode etik profesi programmer sebagai bahan ujian tengah semester untuk mata kuliah etika profesi sistem informasi di semester 8. Baik, kita akan mulai. Kode etik profesi programmer. Pada paparan ini saya akan mencoba ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama etika profesi, kemudian programmer, yang selanjutnya pencipta kode etik programmer, dilanjutkan isi dalam kode etik programmer, kemudian kode etik programmer berdasarkan ACM, kemudian tanggung jawab profesional programmer, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita mulai dengan etika profesi. Etika yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti juga adat kebiasaan atau tata cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan profesi sendiri merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Jadi dua pembahasan tersebut bahwa kita simpulkan bahwa etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Selanjutnya adalah tentang programmer. Programmer adalah orang yang membuat suatu aplikasi untuk klien atau user, baik untuk perusahaan, instansi, ataupun perorangan. Pekerjaan programmer merupakan sebuah profesi karena untuk menjadi seorang programmer, seorang harus memiliki pengalaman yang cukup dan benar-benar menguasai ilmu di bidangnya. Menjadi seorang programmer juga harus tetap memperhatikan kode etik profesi. Pencipta kode etik programmer. Dalam membuat suatu kode etik, tentu dibutuhkan lembaga maupun komunitas yang besar dan dipercaya dalam menciptakan kode etik tersebut. Lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat kode etik programmer adalah Association of Computing Machinery atau ACM. ACM sebagai komunitas pendidikan dan keilmuan di bidang komputer terbesar di dunia, menciptakan kode etik programmer untuk menginspirasi serta memandu perilaku semua programmer dari berbagai tingkat dalam bekerja. Kode etik programmer juga berfungsi sebagai dasar untuk remediasi apabila terjadi pelanggaran kode etik. Isi dalam kode etik programmer tersebut, yang pertama adalah setiap asas dalam kode etik dilengkapi pedoman. Kemudian pedoman memberikan penjelasan untuk membantu praktisi di bidang teknologi. Selanjutnya, tujuannya agar praktisi programmer dapat memahami dan menetapkan kode etik tersebut. Kemudian penerapan kode etik programmer bagi para profesional memberikan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat menaikkan status dan memberikan pandangan positif tentang profesi programmer. Pada intinya yaitu kode etik programmer berdasarkan ACM. Yang pertama adalah berkontribusi kepada masyarakat dan kesejahteraan manusia. Asas pertama menekankan bahwa setiap programmer profesional wajib menggunakan keahliannya untuk memberikan manfaat kepada sesama programmer, masyarakat, dan lingkungan di sekitar mereka. Asas ini bertujuan untuk meminimalisir konsekuensi negatif atas potensi sistem informasi komputer yang disalahgunakan demi mencari keuntungan tambahan sehingga membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah hindari kerugian bagi orang lain. Kerugian yang dimaksud adalah dampak negatif secara signifikan, baik secara psikis, fisik, sabotase terhadap infrastruktur,
membeberkan data penting, merusak struktur data, dan bertindak sesuatu yang sengaja untuk membingungkan sesama programmer maupun orang lain. Yang ketiga adalah jujur dan dapat dipercaya. Asas ini mendorong programmer untuk bersikap jujur dan transparan dalam memahami keterbatasannya pada saat menulis program untuk aplikasi ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan sistem komputer. Melalui asas ini, programmer dapat memberikan informasi kepada semua pekerja untuk mencari solusi yang tidak membingungkan atau tidak akurat. Selanjutnya yang keempat adalah bersikap adil dan tidak diskriminatif. Asas ini mendorong etika dalam kesetaraan, toleransi, keadilan, dan wajib menghormati sesama pekerja di bidang profesi yang berkaitan dengan sistem informasi dan komputer. Setiap developer wajib untuk berkontribusi mendorong kesetaraan bagi setiap orang dari berbagai latar belakang dengan tidak melakukan tindakan diskriminatif ataupun pelecehan secara profesional. Selain itu, setiap pekerja di bidang sistem informasi dan komputer juga wajib membuat aplikasi yang memudahkan kaum disabilitas serta tidak mendiskriminasi kelompok tertentu. Selanjutnya yang kelima adalah memberikan apresiasi terhadap kekayaan intelektual. Menjadi sebuah kewajiban bagi setiap software developer untuk tidak melanggar hak cipta kecuali telah membeli lisensi agar mendapatkan keuntungan dari pekerjaan orang serta menerima dana tambahan. Mereka harus menghargai karya orang lain dan menggunakan pemikiran mereka sendiri untuk mengembangkan suatu program atau software. Yang keenam adalah menghargai privasi. Tidak jarang ada beberapa pihak yang menggunakan sistem informasi dan komputer untuk melanggar privasi orang lain. Asas ini menegaskan agar setiap software developer menulis program software maupun merancang struktur data yang dapat melindungi privasi pengguna, sehingga mencegah pihak yang tidak berkepentingan ingin membeberkan data atau mencuri data tersebut. Yang terakhir adalah menghormati kerahasiaan. Mayoritas pekerja ataupun developer di bidang sistem informasi dan komputer seringkali dipercaya dengan informasi yang dipercaya untuk memegang informasi yang bersifat rahasia untuk membantu pekerjaannya. Asas ini mendorong setiap programmer agar tetap menjaga seluruh informasi yang bersifat rahasia dalam pekerjaannya dan tidak membeberkan data penting karyawan dalam perusahaan secara bersamaan, kecuali mendapatkan izin dari otoritas hukum untuk situasi tertentu. Selain membahas tentang kode etik, ECM juga membahas tentang tanggung jawab profesional programmer. Tanggung jawab profesional programmer menurut ECM adalah yang pertama, mencapai kualitas tertinggi baik dalam proses kerja maupun hasil produk secara profesional. Kemudian selanjutnya mempertahankan standar kompetensi, perilaku, dan praktik etis yang tertinggi. Yang ketiga ialah menghormati dan mematuhi peraturan yang ada. Yang keempat, menerima dan memberikan saran masukan secara profesional. Yang kelima adalah memberikan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem komputer dan dampaknya termasuk analisis risiko. Yang keenam, bekerja sesuai bidang kompetensinya. Yang ketujuh, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman publik tentang teknologi, komputasi, dan dampaknya. Yang kedelapan, mengakses informasi dan komputasi hanya jika diizinkan atau jika diminta oleh kepentingan publik. Dan yang terakhir ialah merancang dan mengimplementasikan sistem yang aman bagi publik. Jadi dari pembahasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, Association of Computing Machinery atau ACM menciptakan Code of Ethics and Professional Conduct atau kode etik programmer untuk memandu perilaku semua programmer dalam bekerja. Yang kedua, setiap asas dalam kode etik dilengkapi dengan pedoman yang memberikan penjelasan untuk membantu penerapan kode etik tersebut. Yang ketiga, asas dalam kode etik programmer antara lain berkontribusi kepada masyarakat, tidak menyebabkan kerugian, jujur, bersikap adil, tanpa diskriminatif, apresiasi terhadap kekayaan intelektual, menghargai privasi, dan menghormati kerahasiaan. Dan yang terakhir adalah ECM juga mengeluarkan tanggung jawab profesional dalam kode etik programmer untuk mendorong hasil yang terbaik dari setiap pekerjaannya. Demikian paparan presentasi tentang kode etik profesi programmer. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you, keep spirit and always positive thinking for a better tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.